Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cici Fatmawati dari kelas PAI 4K dengan NIM 2012338. Di sini saya akan mengerjakan tugas psikologi pendidikan. Oke, kita mulai, yaitu yang pertama tentang pengertian teori belajar aliran behavioristik. Apa sih itu? Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif ataupun respon hukum-hukum mekanistik. Kemudian teori belajar behavioristik juga merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori behavioristik memberikan penekanan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh aliran psikologi behavioristik, yang pertama adalah John B. Watson, mengembangkan aliran behavioristik yang menekankan pada tingkah laku manusia sepenuhnya ditentukan oleh interaksi antara stimulus dan respon yang dapat diamati secara langsung. Kemudian kedua adalah Ivan P. Pavlov, yaitu paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov, yaitu ilmuwan Rusia yang mengembangkan tokoh perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Tiga adalah B.F. Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Kemudian yang ketiga, tepunya J, yaitu penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Adapun penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal, ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar. Maka perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh guru jika melaksanakan hal tersebut. Kemudian kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa. Anak, guru setidaknya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah anak menyesuaikan diri terhadap materi. Yang kedua, materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian terakhir ataupun yang keempat, implementasi psikologi behavioristik dalam pendidikan. Yang pertama adalah model pembelajaran behavioristik Kruskens atau Jenkins, yaitu contoh model pembelajaran behavioristik, yaitu pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mempelajari materi dan kemampuan akademik secara langsung dengan cara yang paling efisiensi. Kemudian materi yang dicocokkan menggunakan DI atau yang bersifat dasar seperti membaca, menulis, matematika, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran langsung, yaitu karakteristik pembelajaran langsung adalah yang pertama berpusat pada guru ataupun teacher centered yang mengarahkan dan mengontrol dengan kuat mengenai apa yang harus dipelajari dan bagaimana caranya. Kemudian yang kedua adalah orientasi pada tugas. Artinya tugas primernya adalah pembelajaran akademik untuk materi-materi dasar seperti membaca serta menulis. Kemudian yang ketiga adalah programming instruction. Pembelajaran terprogram melibatkan pengaturan materi pelajaran atau praktik ke dalam bagian-bagian kecil yang disebut dengan kerangka. Siswa merespon pertanyaan atau masalah dalam setiap kerangka. Jika jawaban siswa benar, maka menerima penguatan positif dan kerangka berikutnya disajikan. Kemudian yang keempat adalah precision teaching atau PT. Model pembelajaran ketetapan ini muncul ketika para pelajar menguasai fakta ataupun keahlian, kemudian dilanjutkan mempraktikkan keahlian ini sampai mereka meraih tingkat ketepatan atau kelancaran yang tinggi. Atau dalam kata lain, model pembelajaran ini disebut sebagai latihan menciptakan kesempurnaan. Kemudian yang kelima adalah Applied Behavioral Analysis atau IBA. Model pembelajaran ini banyak digunakan dalam ranah klinis, yaitu rumah sakit, penjara, sekolah. Nah, untuk memodifikasi perilaku klien menuju pola yang lebih normal atau dapat diterima. Model IBA ini selalu menggunakan prinsip pengkondisian O'Brien Skinner dan sampai saat ini masih dalam komunitasnya yang ada di Amerika Serikat. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.